Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rizki serta kebahagiaannya. Amin. Nah, di video kali ini saya ingin review saja seputaran koleksi ikan hias air tawar saya yang berasal dari Sungai Batanghari, Jambi. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat di layar handphone, layar komputer, dan layar apa saja yang kalian gunakan untuk menyaksikan video ini. Ini di depan ini ada beberapa jenis ikan yang berasal dari Sungai Batanghari, Jambi ya. Nah, ikan ini sebenarnya bukan asli Sungai Batanghari juga ya. Banyak juga di sungai-sungai lain ya, seperti di Kalimantan, kemudian di Padang, di daerah Medan, dan semua daerah yang ada di Indonesia lah ya. Nah, ada juga hidup ikan ini ya teman-teman ya. Tapi ini saya ambil tepatnya di Sungai Batanghari, Jambi. Nah, ikan apa saja di sini teman-teman? Di sini ya, yang geraknya lincah itu adalah ikan kapiat. Nah, ikan kapiat ini asli dari Sungai Batanghari saya ambil ya. Dapatnya yaitu dari jaring atau nangkul. Kalau orang Jambi di sini ketika air surut dari banjir itu ada tradisi menangkap ikan yang disebut ikan mudik, nangkul ikan mudik. Nah, jadi ketika adik saya nangkul ikan mudik itu dapatlah ikan kapiat. Sebenarnya banyak sih teman-teman, cuma yang bertahan hidup cuma satu ini yang kecil. Ada sekitar 4 ekor, kemudian yang ini yang bertahan hidup. Nah, sebenarnya ada lagi satu ikan yang saya pelihara di dalam akuarium ini ya. Namanya ikan apa ya, kalau orang sini bilangnya susu batang. Nah, warnanya seperti ikan botia itu, tapi dia lebih lonjong, nah seperti ikan kapiat. Nah, namun ikan itu ya, kesalahan saya juga tidak menutup akuarium, ikannya melompat. Mungkin dia stres ya karena baru masuk dalam akuarium. Nah, kemudian kita lanjutkan ya review ikannya. Ini yang panjang ini ya teman-teman, yang ini itu namanya ikan lamba. Nah, ikan lamba, nama latinnya saya tidak tahu ya, nama aslinya. Ini ikan lamba ya. Lamba ini sebenarnya ikan konsumsi ya, biasanya dikonsumsi, dimakan, digoreng, kemudian bisa juga diolah menjadi empek-empek dan makanan lainnya ya teman-teman. Nah, sama halnya dengan kapiat. Kapiat juga seperti itu, cuma kebanyakan kapiat ini sekarang trennya menjadi tank mat akuarium. Seperti ikan arwana itu tank matnya bisa menggunakan ikan kapiat. Karena ikan kapiat ini di satu sisi dia menjadi gimana ya, teman berenang dari ikan-ikan predator. Kita lanjutkan teman-teman ya. Ini yang warnanya orange atau kuning ya. Ini merah, ada merahnya sedikit di sisi bawahnya, kemudian ada garis-garis hitamnya. Itu namanya ikan botia. Nah, ikan botia ini atau kami orang Jambi bilangnya adalah ikan merah. Ikan merah ini sangat banyak sekali teman-teman. Kalau musim banjir, setelah itu surut, itu air di Sungai Batanghari itu surut ya, ngalir, itu tradisi nangkap ikan yang dinamakan nangkul itu. Nah, banyak sekali ikan botia ini ya, bahkan bisa mencapai ribuan orang yang dapat dalam satu harinya, bisa ribuan. Tapi warga-warga ini ya tidak mengerti bahwa ikan botia ini sebenarnya kalau di toko akuarium ya bernilai ekonomis juga, karena bentuknya cantik, kemudian juga ikan ini sifatnya memakan lumut ya, bisa membersihkan akuarium, dan ini adalah ikan hias. Nah, jadi kebanyakan
orang yang nangkul itu biasanya ikan ini dilepas saja, dilepas kembali ke Sungai Batanghari ya teman-teman ya. Nah, ini ada 3 ekor ikan botianya. Di sebelah sini ya, di sudut ini ada salah satu ikan, ya itu ikan, kalau orang Jambi bilangnya ikan langli. Nah, tapi kalau dalam bahasa ini ya teman-teman, di bawah ikan yang besar warna hitam ya, itu kalau bahasa Latinnya atau bahasa Indonesianya itu ikan botia hijau ya. Nah, perbedaannya dengan ikan botia yang merah dengan botia hijau ini sebenarnya bentuk fisiknya hampir sama ya teman-teman. Cuma kalau botia hijau itu dia garisnya itu agak seperti apa ya, garis-garis hijau. Nah, jadi dinamakan botia hijau. Nah, kalau sifatnya selama saya amati dalam akuarium ini ya, sebenarnya ikan botia merah ini dia lebih aktif ya teman-teman bergeraknya ya, apalagi kalau lampunya dimatikan. Nah, itu geraknya aktif sekali ya, dibandingkan dengan ikan botia hijau ini dia lebih cenderung berenang di sudut akuarium ya. Nah, kemudian ini yang di sudut ini ikan yang warnanya hitam, ini namanya ikan, kalau orang Jambi bilangnya adalah ikan sitam. Nah, ikan sitam ini ya sebenarnya cantik sekali teman-teman ya. Nah, ikan ini cantik sekali warnanya, bentuknya juga cantik. Cuma kebanyakan orang tidak mau melihara ikan ini. Tapi kalau menurut saya cantik, saya masukkan saja ke dalam akuarium. Ya, nah ini sudah terlihat sangat cantik. Cuman sifat ikan ini ya cenderung dia bersembunyi terus. Ini di power head dia bersembunyi ya teman-teman. Nah, itu ikan sitam. Untuk makanan ikan hias air tawar saya ini ya, ikan hias berasal dari Sungai Batanghari ini, biasanya saya beri cacing sutra, terkadang juga saya beri pelet yang sudah saya hancurkan ya, saya tumbuk menggunakan kayu ya, saya tumbuk kemudian saya campur air sedikit agar peletnya tenggelam. Ini sedikit trik ya teman-teman, memberikan makan ikan seperti ikan botia, ikan-ikan kapiat itu ada baiknya power headnya dimatikan terlebih dahulu, misalnya di dalam tank med arwana misalnya ya teman-teman. Kalau bisa itunya power headnya dimatikan terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Karena peletnya tadi dia karena sudah ditumbuk ya, peletnya pasti jatuh ke bawah. Nah, takutnya nanti langsung tersedot ke power head, jadi power headnya dimatikan terlebih dahulu. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, kalau untuk cacing sutra itu sebenarnya bagus juga untuk ikan botia ini, sangat lahap sekali dia makan ya. Cuma yang saya heran selama saya melihara ini sudah sekitar 2 minggu lebih ya, ini ikan yang saya perhatikan yang sangat nafsu makannya tinggi itu ikan botia dan ikan kapiat saja. Nah, saya beri cacing sutra itu sangat lahap sekali dia makan. Kalau untuk ikan botia hijau ini ya, berarti kan dia makan cuma sekali-sekali, saya amati sekali dalam sehari itu saya kasih 2 atau 3 kali ya, kadang sekali cuma dia makan. Nah, mungkin teman-teman di sini ya, teman-teman YouTuber mungkin yang pecinta ikan hias mungkin tahu makanan apa yang cocok untuk ikan botia hijau, ikan botia merah ini ya. Tolong tulis di kolom komentar agar saya bisa mencarikan pakan yang tepat untuk ikan botianya. Karena ya saya pribadi di Jambi ini ya cukup kesulitan untuk mencari cacing sutra, karena yang lebih dimakan adalah cacing sutra kalau untuk ikan hias ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai review ya koleksi ikan hias air tawar yang saya peroleh dari Sungai Batanghari. Sedikit masukan untuk teman-teman sekalian ya, ada baiknya kita mencintai ya satwa-satwa, hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita ya teman-teman.
seperti saya sengaja akuarium 50 cm saya masukkan khusus komteng ikan hasil dari Sungai Batanghari atau ikan yang hidup di Sungai Batanghari Jambi. Sebenarnya masih banyak lagi jenisnya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya sudah musim orang nangkul lagi, saya akan cari ikan hias yang berasal dari Sungai Batanghari, saya akan taruh lagi di akuarium ini. Bahkan di akuarium yang lebih besar dari ini, supaya nanti kita belajar sama-sama. Inilah ikan yang hidup di Sungai Batanghari Jambi. Nah, dengan bentuk yang indah, kemudian juga bernilai ekonomi ya teman-teman, apalagi ikan botia yang bisa untuk akuarium ya, cantik sekali yang warnanya orange. Ya teman-teman, sebelum saya akhiri videonya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih.